Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Vera Firmansyah. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari gerak benda, yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar juga merupakan gerak dua dimensi yang lainnya, jenis yang lainnya. Kemarin kita mempelajari gerak peluru. Kali ini kita akan mempelajari gerak dua dimensi berupa gerak melingkar. Oke, kita lihat dulu, misalkan jadi kalau misalkan gerak melingkar, ini posisi vektor posisi untuk posisi awal misalkan ya. Ini vektor posisi untuk posisi yang akhir. Di sini ada delta theta. Di perubahan posisinya diperlihatkan dengan perubahan sudut. Nah, sedangkan pada lintasan lingkar, vektor kecepatan itu dia tegak lurus terhadap vektor. Ya, sedangkan untuk posisi yang di sini, di sini misalkan P0-nya, ini selalu tegak lurus. Jadi untuk gerak melingkar, misalkan delta P-nya ya, dia tidak sama dengan 0, karena dia mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama itu perubahan besarnya, yang kedua jelas perubahan arah. Jika misalkan diperhatikan, meskipun besarnya sama ketika berputar, tapi posisi di sini dengan posisi di sini dia arahnya berbeda. Jadi kalau misalkan saya gambar vektor secara terpisah ya, ini vektor jaraknya, ini vektor jarak akhirnya, nah ini adalah vektor delta R-nya. Nah, kalau misalkan yang kecepatan kita gambar pula, di sini P0-nya, sedangkan P akhirnya, ya. Nah, ini, sehingga ini adalah vektor P-nya. Jadi, kedua vektor ini, jarak dan kecepatan, ini similar ya, itu identik ya, segitiga. Jadi dengan sudut yang sama kita bisa tuliskan di sini karena sebangun misalkan delta P dibagi dengan P itu akan bernilai dengan sama dengan L dibagi dengan L. Jadi perlu kita ingat bahwa A sama dengan vektor R dikalikan dengan delta L dibagi dengan delta T. Mungkin dari sini kita akan mendapatkan delta P dengan P R dibagi dengan R. Jadi kalau misalkan saya tuliskan, ini adalah
Ini ingat ini apa ini? Ikan P ya. Sehingga saya bisa tuliskan P kuadrat dibagi dengan apa ini? Ini adalah yang dimaksud dengan percepatan sentripetal. Sedangkan untuk total vektor percepatan di sini adalah penjumlahan dari A arah radial ditambah dengan A arah tangensial. Ini radial, yang ini tangensial. Dimana untuk yang tangensial ini Lincoln yang untuk arah radial itu merupakan minus dari kecepatan sentripetal. Oh, minus. Kenapa dia minus? Kita perlihatkan ya. Kalau misalkan kita gambarkan, ini di mana ini adalah vektor percepatan sentripetal, ini adalah vektor percepatan radial. Kalau misalkan dia geraknya ke sana, ini adalah vektor percepatan tangensial. Oke, ya kita bayang ya kenapa percepatan radial itu minus dari percepatan sentripetal. Oke, perlu diingat lagi besaran-besaran yang ada di gerak melingkar. Yang satu adalah kecepatan sudut ya. Itu kita simbolkan sebagai omega, di mana dia adalah perubahan posisi, itu perubahan sudut bagi dengan waktu. Atau saja kita tulis ini ya. Terus untuk kecepatan linearnya terus kita juga punya percepatan sudut. Kita punya kecepatan tangensial tadi. Kalau misalkan kita masukkan
Kita ganti ya P-nya dengan karena R konstan, maka kita bisa tulis begini. Atau sedangkan untuk percepatan sentipetal jadi ini ya, jika ditanya kecepatan keseluruhan dari gerak melingkar, maka harus dituliskan secara lengkap vektornya ya. Jadi ada bagian sentipetal, ada bagian tangensial. Oke, mungkin ini yang bisa saya berikan untuk gerak melingkar. Kalau misalkan kita lihat aplikasinya, ini juga cukup banyak ya. Misalkan yang paling kompleks adalah jam tangan analog. Bagaimana akurasi dan presisi jam tangan analog yang hampir mendekati jam tangan digital, misalkan. Itu yang full mekanik dan tanpa listrik, misalkan DC atau jam lainnya yang menggunakan AC misalkan ya. Dimana di sana jam analog itu memanfaatkan perbedaan roda gigi dari satu buah gerakan, dia bisa menghasilkan gerakan yang lain secara simultan ya, jadi ada detik, menit, dan jam. Hanya bersumber dari pegas yang berbentuk spiral. Ada juga kalau misalkan kita perhatikan contoh lainnya adalah ini ya, misalkan aplikasinya ada jam tangan ya. Kalau Anda perhatikan, misalkan yang punya kendaraan motor, kalau kempes atau bocor, terus kita memasukkan motor ke tukang tambal ban. Kalau Anda perhatikan kompresor tambal ban juga sama ya, memanfaatkan itu. Ada belt yang menghubungkan antara motor atau dinamo dengan pengisi atau dengan pengisi angin ke tabung ya. Kalau misalkan diperhatikan itu selalu diameter yang pengisi angin itu lebih besar dibandingkan dengan diameter motor. Itu tandanya motor di sana terlalu cepat muternya ya. Jadi terlalu cepat, akhirnya perlu dibikin lebih lambat dengan membuat jari-jari yang lebih besar. Ini itu saja yang bisa diberikan untuk gerak melingkar.